Hai, welcome to my video bersama Salami. Di video kali ini aku ingin menyampaikan beberapa informasi, yaitu salah satunya adalah pulau kecil yang terletak di daerah khusus ibu kota Jakarta, di bagian Kepulauan Seribu di utara kota Jakarta. Nah, pulau apa itu yang aku mau bahas kali ini? Yaitu salah satunya adalah Pulau Onrus yang memiliki kesan religi dan juga sejarah bagi pulau tersebut. Sering kita kunjungi atau sering kita dengar adalah Pulau Tidung, Pulau Cipir, terus juga Pulau Bidadari yang memiliki wisata bahari bawah lautnya itu lebih indah dan memiliki yaitu sejarah religinya. Teman-teman di sini bisa ke Pulau Onrus itu melalui dari Muara Kamal. Nah, dari Muara Kamal itu kalian juga bisa mengendarai perahu nelayan dengan jangka 15 menit dari Muara Kamal ke Pulau Onrus tersebut. Teman-teman juga bisa ngeliat kalau misalnya kita sampai di Pulau Onrus itu, kita akan berlabuh di depan, yaitu sebuah kayak kincir angin. Kincir anginnya itu tuh dulu sebagai pemotong kayu untuk kapal-kapal yang ingin berangkat ke Mekah. Aktivitas yang tiada henti di pulau tersebut membuat orang-orang di pada zaman dahulu itu, yaitu di pemerintahan masa Belanda, menyebutkan pulau tersut menjadi Pulau Onrus. Berkunjung ke Pulau Onrus, kita seperti sedang mengalami perjalanan waktu atau kembali ke abad beberapa tahun silam, yaitu dengan pemandangan pulau di sekelilingnya itu sangatlah benar-benar bersejarah dan berbagai peninggalan pada zaman Belanda yang mengingatkan kita pada pulau tersebut. Sedangkan nama Pulau Onrus diambil dari kata Belanda yang artinya tak pernah berhenti. Kenapa Pulau Onrus itu menjadi pulau yang disebut dengan tak berhenti? Yaitu pada zaman dahulu dia itu ada kapal-kapal yang berlabuh di pulau tersebut, lalu banyak banget dan gak pernah berhenti di pulau itu. Sedangkan di samping dengan Pulau Onrus itu ada pulau terdekat, yaitu namanya Pulau Cipir. Nah, di tahun 1911 hingga 1933, Pulau Cipir dialihfungsikan sebagai pusat karantina jemaah haji. Jadi Pulau Onrus itu merupakan adalah pusat jemaah haji pada zaman dahulu ingin berlayar ke Mekah. Itu dulu tuh nggak ada yang namanya pesawat dari zaman sekarang. Nah, mereka yang harus berangkat haji itu harus menunggu beberapa tahun untuk bisa berangkat haji dan dikarantina dulu, yaitu di Pulau Onrus tersebut bisa menampung dahulu 3.500 orang jemaah haji dengan kapasitas yang dari pulang ke Mekah atau dari keberangkatan itu melalui jalan transportasi selama berbulan-bulan lamanya. Gak seperti sekarang dong yang cuman kita nungguin beberapa bulan lalu kita berangkat dan besoknya sudah nyampai atau 12 jam itu sudah nyampai ke Madinah. Itu kalau dulu itu tuh harus berbulan-bulan dulu karena melalui nelayan atau juga berlayar dulu dan melihat kondisi cuaca lautan itu bagaimana, apakah pasang atau kan surut baru bisa berlayar kembali. Jadi agak lama. Selanjutnya, di pulau tersebut itu sekarang memiliki berbagai sisa-sisa bangunan yang dulunya itu sebagai bangunan reruntuhan. Contohnya adalah rumah sakit. Jadi sebelum yang saya bilang itu, sebelum jemaah haji untuk ke Pulau Onrus, dia akan dikarantina di Pulau Cipir dulu. Nah, pas lagi di Pulau Cipir itu, masuklah jemaah haji ke rumah sakit harus melalui pemeriksaan dahulu. Pemeriksaannya itu adalah di Pulau Cipir, lalu bisa mengkarantina di Pulau Onrus tersebut.
Nah, jadi Pulau Cipir merupakan sebuah gagasan Kepulauan Seribu yang yang letaknya itu tidak jauh banget dari Pulau Onrus. Mungkin menyeberang mungkin bisa sampai 5 menit untuk dari Pulau Onrus ke Pulau Cipir tersebut. Itu deket banget kok. Tapi sayang waktu saat itu saya lagi ada gempa yang ada di Anyer. Nah, jadi nggak bisa untuk ke Pulau Cipir. Nah, Pulau Cipir itu yang seperti apa saya belum tahu. Bicara dengan rumah sakit yang saya bilang adalah merupakan tempat jemaah haji di karantina, sekarang udah beralih fungsi atau sudah direnovasi menjadi museumnya itu seperti rumah gitu. Terus di dalamnya itu ada informasi tentang Pulau Onrus, dan juga terdapat di tepat banget di museum itu tuh di sekelilingnya itu ada bangunan-bangunan runtuhan. Nah, bangunan runtuhan itu disebut yang namanya barak. Baraknya adalah di mana tempat para tenaga medis pada saat itu untuk jemaah haji yang rumah gitu, jadi rumahnya. Nah, sekarang reruntuhan itu tuh cuman hanya sisa-sisa pondasinya aja. Sedangkan baraknya itu pada zaman dahulu itu ada 35 barak. Bayang dong, kalau misalnya masing-masing satu baraknya itu terdapat 100 orang jemaah haji. Kalau misalnya dengan satu baraknya saja sudah 100 orang, bagaimana dengan 35 baraknya? Nah, inilah sekilas bentuk baraknya itu cuma ada pondasinya doang. Yang saya bilang tadi, yaitu jemaah haji terkena penyakit yang namanya penyakit tikus. Baraknya itu tuh hanya sekitar 1,5 meter dari atap, sengnya, terus kawatnya itu tuh berduri di sana gitu. Terus juga terdapat di dekat baraknya itu tuh ada yang namanya makam di Pulau Onrus itu berbentuk seperti makam-makam biasa, tapi dia itu tuh kayak dilapisin batunya itu batu bata, batu merah, terus dia berbentuk kayak kuburan. Nah, di tengah-tengahnya makamnya itu tuh kan dia dikasih yang namanya pagar. Nah, pagarnya itu tuh kayak sebuah ada gapura gitu, terus ada namanya pohon. Nah, pohonnya sangat rindang, besar banget di situ. Terus juga di sebelah utara atau sebelah sananya dekat setelah komplek makam ini itu juga ada terletak yang namanya makam. Tapi pas saya lihat itu dia tuh makamnya tuh cukup mungkin keramat gitu ya, dan sempat ada yang mengunjung ke sana, dan kebetulan banget saya tuh di situ lagi tidak bisa mengunjungi, dan saya nggak terlalu tahu dengan makam itu, tapi terbilang itu keramat. Kalau yang kalian pernah dengar dengan cerita-cerita Maria yang menunggu kekasihnya, itu mungkin bisa di situ, tapi saya kurang tahu banget di situ. Pokoknya ada makam. Kesimpulan dari ceritaku ini tentang Pulau Onrus yang memiliki sejarah religi itu kita untuk mengajarkan kepada masyarakat DKI Jakarta atau kita semua agar dapat melestarikan kebudayaan atau destinasi keindahan alam Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menjaganya atau melestarikannya. Bahwa pulau-pulau yang tersebut pusat dengan sendirinya. Dan ke Pulau Onrus itu akan dibawa dengan suasana yang sangat banget religi dan seperti flashback banget sama kayak sejarah-sejarah. Walaupun kita bukan berkelahiran di zaman dahulu, tapi kita dengan melihat itu kita bentuk nyatanya kalau bahwa Indonesia itu punya sejarah dan bahwa Indonesia itu memiliki sejarah tersendiri dengan pemerintah-pemerintah Belanda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian bagikan, share, atau kalian komen
di bawah ini agar bisa berpendapat yang lain tentang informasi-informasi, atau kalian bisa dengan meng-like kalau kalian suka dengan apa